Kebanyakan orang takut dalam kegelapan, meskipun kegelapan tidak pernah menyakiti siapapun. Pada saat mata kita tidak berdaya di dalam kegelapan, pikiran manusia menjadi ketakutan dan tidak nyaman, karena manusia sudah diperbudak oleh panca indera dengan sangat mendalam. Untuk bisa menguasai bangsa ini, kita harus dibodohkan. Harus. Kalau enggak, mana bisa dikuasai. Bener dong. Kita terlalu dibuat takut dengan objek mata. Baik itu mata satu, baik itu mata ketiga, bahkan mata di tengah segitiga. Ada yang bilang kontroversi, ada yang bilang setan, semua lengkap. Kalian bisa cari, semuanya ada. Tapi anehnya, kalau kalian buka YouTube kalian ataupun browser kalian, mengaktifkan mata ketiga ini menjadi sangat populer bagi dunia barat. Bahkan Shiva, yang merupakan figur yang sangat dihormati bagi penganut Hindu, memiliki 3 mata. Jadi yang benar yang mana? Oke, mari kita bahas. Simbol menyerupai mata ini sebenarnya sudah ditemukan di banyak kebudayaan dunia. Semenjak 3000 tahun yang lalu, sebelum Masehi, bangsa Mesir sudah memiliki simbol The Eye of Horus, atau Sumeria juga pernah menggunakannya. Bahkan mata ketiga ini mendapat sebuah julukan keren, yaitu The Seat of the Soul. Vatikan di Roma pun juga menggunakan simbol ini. Nggak percaya? Lagi, pakai Google-mu, buktikan, cari tahu. Jangan biasakan komen tanpa mencari tahu. Lalu sebenarnya apa itu mata ketiga? Mata ketiga ataupun mata satu adalah pineal gland, yang merupakan sebuah kelenjar yang terletak pada otak manusia. Disebut pineal karena bentuknya menyerupai pine cone atau biji pohon pinus. Ia terletak di antara alis mata. Apabila ditarik garis antara dua mata dan bertemu dengan titik kelenjar pineal, akan terbentuk sebuah segitiga. Pineal gland ini juga disebut sebagai mata ketiga, di mana tempat untuk mengakses seluruh kesadaran semesta. Otak adalah pusat dari daya cipta, yang juga berfungsi sebagai pusat kemampuan optimalisasi logika manusia. Sehingga fungsi otak pada manusia sangat penting. Logika adalah cabang dari ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir lurus, tepat, dan teratur. Logika adalah kemampuan rasional akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan sebagai masuk akal. Sehingga kita sebagai manusia tidak dapat dibodohi, tidak dapat dikuasai, tidak dapat dijajah, dan tidak dapat terjerumus. Hingga hari ini mata ketiga masih merupakan misteri dunia. Setiap generasi, setiap masa punya cara masing-masing dalam menggambarkannya. Semua generasi mencari tahu, semua generasi mempelajarinya. Siapapun yang mampu menghidupkan sudah pasti akan mengalami pencerahan. Pencerahan di sini adalah kebijaksanaan, kepintaran, kecerdasan, cerdik, dan pandai. Karena dia merupakan ilmu dari segala ilmu, pengetahuan dari segala pengetahuan. Logikanya begini. Mana mungkin Nusantara bisa menguasai Asia tanpa mengetahui sebuah pengetahuan yang maha tinggi? Bagaimana Sumeria, Akkadia bisa semaju itu tanpa penguasaan pengetahuan yang tinggi? Lalu bagaimana Mesir yang menguasai segala bidang dan mewariskan hingga hari ini misteri dunia tanpa sebuah pengetahuan? Uniknya lagi, sudah bergenerasi lamanya digali dan dicari tahu, tapi hingga hari ini belum juga selesai untuk dipelajari. Sehebat apakah mereka? Leluhur bangsa kita menyebut mata ketiga sebagai sesuatu yang dapat memancarkan cahaya, melihat secara supranatural, menjadi sebuah penerang jalan, dan lain-lain. Lebih familiar dengan sebutan Batara Guru yang bergelar Sang Hyang Trinetra, atau lebih populer disebut dengan istilah sumber daya otak bernama pineal gland. Nah, yang menarik adalah ada kaum pemilik kepentingan yang takut dan terganggu dengan kebangkitan mata ketiga ini. Karena mata ketiga ini terlalu bahaya jika dibangkitkan, karena akan membuat manusia susah untuk dibodohi, karena akan menjadi benturan antara dogma dan logika, yang artinya jalan buntu bagi kekuasaan, kepentingan dalam bungkusan kebodohan.
Kecerdasan, ilmu pengetahuan dalam balutan logika harusnya menjadi landasan kebesaran suatu bangsa. Dalam hal ini telah diajarkan oleh leluhur kita. Sayangnya ajaran ini selalu dalam bentuk bahasa kode, hanya untuk orang yang berpikiran terbuka dan tidak gampang untuk diterjemahkan bagi semua orang. Bagaimana? Apakah kalian paham? Jadi santai aja kalau kalian melihat simbol mata seperti itu. Nggak usah panik. Mari jadikan dirimu sebagai generasi kemataharian, bukan generasi pupuk kandang. Mari kembalikan ke Jaya Negeri Matahari.